Ini dia bahan-bahan yang murah banget dan mudah banget didapat dan gak nyangka banget manfaatnya bagus untuk dijadikan MPASI 6 bulan hari pertama penambah berat badan bayi. Tapi harus hati-hati dalam mengolahnya ya. Yuk kita masak dengan cinta. Hello everyone, welcome back to Adeline Stories. Buat mom semua yang mampir ke video ini, selamat ya saya ucapkan untuk moms yang babynya sekarang akan masuk ke masa MPASI 6 bulan hari pertama. Nah, di video kali ini saya akan membahas gimana caranya bikin MPASI untuk bayi usia 6 bulan pertama hari pertama yang kaya nutrisi dengan bahan-bahan yang sangat-sangat murah dan bagus banget manfaatnya untuk si kecil. Jadi buat mam semua yang masih bingung untuk menyiapkan menu MPASI 6 bulan pertama hari pertama dan seterusnya, bisa subscribe channel ini ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mam selalu menjadi yang pertama untuk mendapat video dari Adeline Stories. Oke, langsung aja sekarang saya mau perkenalkan bahan-bahan yang saya bilang murah dan gak nyangka bagus banget. Dan ini cocok banget untuk bayi usia 6 bulan pertama hari pertama. Menurut anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia, dalam MPASI 6 bulan pertama hari pertama sudah harus mengandung 3 unsur penting, yaitu karbohidrat, protein hewani, dan juga lemak. Nah, bahan-bahan ini sudah mencakup semua yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, Moms. Jadi langsung aja ya. Nah, di sini karbohidratnya saya pakai nasi putih. Kenapa saya pakai nasi putih? Karena nasi putih ini mudah banget dicerna dan paling tinggi kalori dan mudah didapat. Nah, di sini saya pakai cukup 2 sendok makan orang dewasa aja ya. Setelah itu saya pakai protein hewaninya, ada ikan lele dan hati ayam. Nah, ikan lele ini walaupun hitam-hitam kayak gini, ikan lele juga mengandung asam lemak omega 3 yang hampir setara dengan ikan salmon loh, Moms. Jadi daripada kita beli salmon yang mahal, kita bisa menggantikan dengan ikan lele ini. Walaupun murah tapi dia memiliki banyak manfaat banget untuk bayi. Salah satunya adalah untuk perkembangan otak, karena mengandung protein yang tinggi dan kandungan vitamin B12-nya juga dapat membantu tumbuh kembang si kecil. Selain itu, ikan lele memiliki kalori yang lumayan tinggi serta lemak, protein, vitamin D, zat besi, dan kalsium. Jadi lengkap banget kan nutrisi yang terdapat di dalam ikan lele ini. Selanjutnya protein nabati saya pakai tahu, dan sumber vitamin dan serat saya pakai horenzo atau bayam Jepang. Nah, sekarang saya mau kukus ikan lelenya dulu ya. Nah, kita kukus pakai bumbu aromatik, jahe, daun salam, dan daun jeruk. Nah, kita kukus manual seperti ini ya. Untuk menghilangkan bau amis, jangan lupa untuk mengukus ikan lele terlebih dahulu dengan daun-daunan seperti ini ya, atau bumbu aromatik lain yang mam suka, silahkan pakai aja. Nah, selanjutnya sambil kita tunggu ikan lelenya mateng, kita masuk ke step selanjutnya. Nah, di sini saya pakai bumbu aromatik lain, yaitu bawang merah, bawang putih ya, Mams. Dan juga saya selalu tambahkan lemak tambahan seperti keju dan extra virgin olive oil ya. Kalau mau dipakai boleh, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan masak menggunakan slow cooker. Nah, slow cooker ini slow cooker yang sangat-sangat ekonomis ya, murah tapi bagus banget dan bikin makanan itu jadi lembut, makanan bayinya jadi lembut dan wangi banget. Dan vitamin yang terdapat dalam bahan-bahan MPASI-nya terjaga dengan baik karena dimasak dengan suhu yang minimal dalam waktu yang cukup lama. Oke, jadi kita sekarang aduk-aduk sampai tercampur merata, lalu kita masak dengan cinta. By the way, bawang putih sama bawang merahnya setelah kita masak sekitar 1 jam baru kita masukin ya, jadi di pertengahan. Jadi total masaknya pakai slow cooker ini sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nanti Moms ukur sendiri tingkat teksturnya mau yang seperti apa, nanti tinggal disesuaikan aja dengan selera. Kalau saya sih biasa masak 1,5 jam sampai 2 jam.
Tapi kalau bahannya udah kayak gini, saya pakainya nasi putih yang udah jadi, biasanya 1,5 jam. Oke, sedangkan sayurannya nanti ya kita rebus tersendiri. Nah, sekarang ikan lelenya udah mateng dan ini wangi banget, wangi rempah-rempah ya, jadi nggak ada amis-amisnya sama sekali. Dan ini kita akan pisahin daging dan kulitnya dari duri-duri. Maksudnya kayak gitu. Kita ambil dagingnya, kita buang kulitnya, dan kita buang durinya. Oke, jadi kalau mau masak ikan lele buat baby untuk MPASI harus hati-hati ya, karena ikan namanya ikan lele atau ikan kembung atau ikan yang untuk MPASI itu banyak banget durinya. Jadi harus hati-hati banget. Kalau mams matanya minus, jangan lupa pakai kacamata ya, soalnya ini fatal banget kalau sampai ada duri yang ikut ke dalam makanan MPASI-nya. Jadi benar-benar harus hati-hati ya mams. Seperti yang saya bilang di awal tadi, harus hati-hati mengolahnya. Jadi sambil saya bersihin duri-duri, nah ini duri-durinya ya, kayak gitu kan. Kalau ketelan kan bisa bahaya banget. Oke, sambil bersihin duri-duri ikan lelenya, saya akan bahas hati ayam. Nah, kali ini saya memakai double protein, yaitu protein hewani ikan lele dan juga hati ayam. Nah, kalau mams yang mau mengejar berat badan bayi, jangan lupa untuk menambahkan double protein ke dalam MPASI si kecil. Bisa pakai ayam sama sapi, bisa pakai ayam sama telur, bisa pakai sapi sama telur. Pokoknya tambahkan double protein hewani ke dalam MPASI si kecil. Karena bayi di usia 6 bulan membutuhkan hampir 100% zat besi dan zinc, dan itu bisa didapat dari protein hewani mams. Jadi untuk menambah berat badan, jangan lupa untuk menambahkan double protein hewani ke dalam MPASI sekecil. Nah, dan juga menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, sejak usia bayi 6 bulan, kandungan ASI sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan zat besinya. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus memberikan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. By the way, ngomong-ngomong soal zat besi yang sangat dibutuhkan oleh bayi usia 6 bulan pertama. Nah, MPASI kali ini saya menggunakan hati ayam yang kaya akan zat besi. Hati ayam ini juga sering disebut sebagai superfood atau makanan super, karena kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan beragam yang sangat baik untuk diberikan kepada bayi di dalam masa MPASI-nya mams. Nah, nutrisi-nutrisi tersebut antara lain zat besi, vitamin A, vitamin B12, vitamin C, dan lain-lain yang dapat membantu perkembangan otak dan sistem saraf serta mendukung tumbuh kembang bayi. Namun, walaupun hati ayam sangat baik dan bermanfaat untuk dijadikan bahan MPASI, akan berbahaya jika kita memberikan hati ayam secara berlebihan kepada bayi. Karena hati ayam mengandung banyak sekali retinol, yaitu salah satu jenis vitamin A yang akan berbahaya jika dikonsumsi terlalu banyak oleh si kecil mams. Jadi cukup 1 kali seminggu dalam pemberian hati ayam kepada bayi ya. Nah, ini ikan lelenya sudah saya bersihkan dari duri-durinya. Capek juga saya ngebacot dari tadi. Tapi semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat mam semua. Nah, selanjutnya ini kita akan masukkan ke dalam slow cooker. Tapi sebelumnya kita tumis dulu bawang sama jahenya ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita masukkan ke dalam slow cooker beserta dengan ikan lelenya. Nah, ini saya panaskan minyak terlebih dahulu ya. Nah, lemak di sini bisa mams pakai minyak. Bisa mams pakai minyak olive oil, minyak sunflower, minyak goreng biasa, atau butter bisa juga ya. Nah, sekarang kita tumis bawang putihnya sampai wangi dengan jahe. Nah, jahe ini opsional ya, mams bisa pakai jahe atau mams bisa pakai daun jeruk, terserah ya. Saya pakai jahe ini untuk menghilangkan aroma amis dari hati ayam. Nah, ini udah wangi ya, lalu kita masukkan ke dalam slow cookernya. Nah, saya biasanya masak seperti ini ya, kalau mams lain biasanya masak langsung dimasukin bawang putihnya di awal masak MPASI tadi, nggak apa-apa. Jadi ini tergantung selera ya. Kalau saya lebih suka ditumis seperti ini biar aroma MPASI-nya itu jadi lebih menggugah selera.
Selanjutnya kita masukkan ikan lele yang sudah kita kukus tadi. Nah, setelah kita kukus ini ikan lelenya nggak amis sama sekali loh Mams. Jadi saran saya kalau mau ngukus ikan lele itu sebaiknya menggunakan bumbu-bumbu aromatik seperti yang tadi saya gunakan. Ada daun salam, daun-daun jeruk, lalu ada jahe juga. Nah, sekarang kita masak dan kita tunggu sebentar lagi. Nah, selanjutnya saya akan merebus horenso atau bayam Jepangnya. Nah, sayurannya Mams bisa ganti dengan sayuran lain ya. Sayuran apa aja, bisa sayur brokoli atau wortel, terserah ya. Yang penting sayuran yang mengandung vitamin dan nutrisi serta serat. Nah, ini dia tekstur MPASI-nya udah jadi teksturnya seperti ini ya, lembut, dan kita biarkan agak sedikit berkuah karena ini adalah yang akan membuat tekstur MPASI tidak terlalu kental dan cocok banget untuk bayi usia 6 bulan pertama, hari pertama. Nah, sekarang sayurnya udah ready, jadi sekarang kita mau saring dulu ya. Nah, sayuran ini selalu saya masak terpisah karena kalau dimasak barengan sama MPASI bisa juga, nggak masalah sih. Cuman saya lebih memilih untuk memberikan sayuran dalam bentuk yang fresh. Jadi bisa saya ganti-ganti. Jadi seumpamanya saya masak MPASI kelebihan, saya bisa simpan MPASI sisanya di freezer dan keesokan harinya saya akan panaskan lagi dan diberikan kepada bayi, dan sayurannya akan saya ganti. Mungkin hari ini bayam Jepang, besok brokoli dan wortel dan lain-lain. Jadi seperti ini ya. Nah, buat Mam semua, peralatan MPASI yang saya pakai ini adalah super murah meriah. Jadi slow cooker yang bagus ini cuman harganya itu di bawah 200.000. Lalu saringan yang saya pakai ini juga murah banget. Mams tinggal cari di toko online, ketik aja baby food maker, jadi akan keluar saringan seperti ini. Jadi saringan ini lebih praktis ya, kita pakai saringan seperti ini. Pas selesai menyaring MPASI, nyucinya juga nggak terlalu susah dan tidak memakan tempat. Jadi kalau mau traveling bisa dibawa karena space yang dibutuhkan sangat-sangat sedikit ya Mams. Oke, dan sekarang kita saring MPASI-nya, saring sampai benar-benar lembut ya. Sampai kita mendapatkan tekstur yang lembut untuk bayi usia 6 bulan hari pertama. Jadi buat Mams yang akan menghadapi MPASI 6 bulan hari pertama, jangan bingung ya kalau anaknya atau babynya itu setiap kali disuapin bakalan membuang makanannya atau disembur atau bakalan seperti mau muntah kayak gitu. Nggak usah khawatir ya, karena itu normal terjadi kepada bayi yang baru belajar makan atau bayi yang dalam masa belajar MPASI 6 bulan hari pertama. Jadi nggak perlu khawatir. Porsi makan untuk bayi usia 6 bulan pertama hari pertama cukup 1 atau 2 sendok makan orang dewasa ya. Biasanya nggak bakalan habis juga karena dia masih dalam proses belajar. Jangan paksa bayi untuk memakai atribut makan jika dia tidak nyaman ya Mams, dan bikin suasana makan semenyenangkan mungkin. Nah, ini tekstur MPASI-nya kira-kira seperti ini, dan di atasnya saya tambahkan sayur bayam yang sudah saya haluskan, saring, dan saya juga menambahkan keju sebagai lemak tambahan. Nah, ini boleh dipakai, boleh juga enggak ya, karena keju ini bagus banget dan memiliki kalori yang tinggi, dan kalori itu sangat penting untuk bayi yang aktif, apalagi bayi usia 6 bulan pertama yang lagi aktif-aktif banget bergerak. Serta saya juga menambahkan extra virgin olive oil. Nah, ini bisa dipakai, bisa juga enggak ya, karena ini juga sebagai lemak tambahan. Karena di awal tadi kita udah memakai minyak saat menumis bawangnya. Nah, sekarang setelah selesai, ketika mau disuapin kepada babynya, jangan lupa untuk dicampur rata semua bahan, baru disuapin kepada baby ya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, dalam MPASI 6 bulan hari pertama, bayi sudah harus mendapatkan menu lengkap, yaitu ada karbohidrat, protein hewani, dan juga lemak. Dan dalam satu suapan menu MPASI ini sudah mengandung semua yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, Mams. See you on the next video. Bye-bye.